Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membuat program kayak gini, sistem penilaian sekolah di mana program ini bisa unggah data dari sebuah file Excel. Kita cobakan sama kayak gini. Kita browse. Ini saya punya data Excel. Kita open. Maka kalau ini sudah, kita bisa simpankan. Nanti prosesnya seperti itu. Ini sudah proses menyimpan. Nanti kita tunggu dulu, ini sudah prosesnya berjalan. Nanti bagaimana untuk skripnya atau program-program yang kita butuhkan di sini, kita bisa cek dari ini. Kita klik aja salah satunya, kita mulai dari atas. Dimulai dari atas ini, kita bisa menambahkan users-nya itu object, kemudian variabelnya, atau sebelum ke variabel kita tambahkan perintah prosedur baru di public, di mana ada baca Excel dan koneksi. Variabelnya kita tambahkan ini. Kemudian di prosedur baca Excel kita tambahkan program seperti ini. Ini kita tambahkan ini. Kita tambahkan program ini semua. Di sini digunakan untuk baca Excel. Nanti selengkapnya dilihat di video yang belakang. Kemudian ada juga untuk ini tombol keluarnya, perintahnya hanya aplikasi terminate. Kemudian ada koneksi, prosedur koneksi di sini, di bagian sini kan ada prosedur koneksi, di mana prosedur itu saya hanya memberi perintah koneksi, mengkoneksikan antara Excel dengan Delphi kita. Kemudian di bagian sini, ini digunakan untuk browse-nya, atau kita mencari file Excel, maka kita butuhkan open dialog. Ini file Excel-nya. Di bagian sini untuk menghapus preview, kemudian di button 3 ini digunakan untuk menyimpan database. Ini menyimpan database, mulai dari open dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi yang kita butuhkan itu semua. Nah, sekarang kita lanjut ke masing-masing bagian. Silahkan disimak video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat program yang bisa digunakan untuk import data dari sebuah Excel ke database. Jadi nanti kita buat program yang bisa mengunggah dari file Excel atau template Excel ke dalam database kita. Di sini saya memberikan contoh untuk program sistem penilaian sekolah, di mana sistem penilaian sekolah ini nanti sebagai wujud import data yang berupa nilai siswa ke dalam database kita. Di penilaian sekolah di sini. Kemudian saya ambil saja kayak frame yang digunakan sebagai hiasan, panel 1, 2, 3 itu sebagai tempat tombol. Ini panelnya. Saya beri captionnya kosong saja. Warnanya, backgroundnya saya rubah menjadi agak biru. Nah, nanti di bagian program yang bisa untuk unggah file, maka di sini kita tambahkan sebuah label yang berisi tentang pilih file. Pilih file. Ini saya besarkan dulu untuk fontnya. Ini. Pilih file, kemudian yang di bagian sini ada edit. Jadi yang kita perlukan adalah hal-hal ini. Edit teks 1, di mana teksnya saya kosongkan. Kemudian juga ada tombol untuk cari atau browse. Ada tombol, kita buat seperti ini aja, hapus preview. Ini di bagian sini untuk keterangannya hapus preview. Jadi nanti ketika kita punya
previewnya data di sebelah kiri nanti kita hapus, kemudian kita buat tombol untuk simpan data, yang digunakan untuk menyimpan data kita ke dalam database. Kemudian ada juga tombol keluar. Ini tombol keluar. Nah, nanti untuk previewnya kita ambil dari yang sebelah kiri sini. Dari Win32 kita bisa menggunakan list view-nya. List view kita ambil di sini sebagai preview kita sebelum data kita itu kita unggah ke dalam database. Kemudian di bagian sini untuk cek database kita apakah sudah masuk atau belum dengan dbgrid saja. Nih, dbgrid. Nah, nanti yang di dalam list view kita rubah wujudnya sebagai untuk view style-nya bukan yang VS icon, tetapi kita ambil VS report saja. Jadi nanti ini sebagai keterangan report. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah selain di list view dan dbgrid, kita tetap harus menggunakan ADO, digunakan untuk menambahkan database kita. ADO ini kita ambil, kita settingkan dengan atau kita hubungkan dengan database kita. Saya di sini sudah punya database di dalam My Dokumen. Ini di F dokumen, atau saya ambil aja dari sini. Nih, untuk lokasi dokumen saya klik atau saya tulis saja My Dokumenku. Nih, saya ambil dari properti, nanti kita mengambil lokasinya. Nah, di sini kita copy. Saya punya untuk ini data coba. Ini F dokumen saya gunakan untuk coba.accdb. Kita coba tes. Dia nggak mau, kita cek lagi cobanya bagaimana. Nah, ini sudah sukses, kita oke. Untuk koneksinya, login from-nya kita ambil false, connection-nya kita buat true. Untuk menghubungkan kita perlu yang namanya ADO query-nya. ADO query untuk connection-nya saya ambil ADO connection 1, kemudian saya punya SQL-nya adalah select. Saya mengambil dari semua data from nanti data. Saya punya tabel yang bernama data. Kita oke, kita cek nanti bisa aktif atau tidak. Nah, ini sudah aktif. Nah, nanti di bagian sini kita perlu juga data akses di mana data source-nya. Data source digunakan untuk menghubungkan ke database kita supaya bisa enak dalam melihat. Kita cek dulu di bagian database kita, dbgrid-nya. dbgrid kita gunakan data source-nya adalah data source 1. Nah, di sini sudah punya database kita ini. Di sini sudah ada yang terdiri dari nomor, nama, kemudian nilai. Jadi saya punya 3 kolom yang digunakan dengan itu. Kemudian selain itu kita juga perlu yang namanya open dialog. Pada tab dialog di sini kita ambil yang open dialog. Digunakan untuk membuka menu atau dialog kita. Itu yang kita butuhkan lagi
open dialog sudah, di data source, kemudian setelah itu kita mulai di tombol-tombolnya. Sebelum ke tombol kita perlu menambahkan juga untuk users-nya. Jangan lupa kita tambahkan untuk common object-nya. Common object yang digunakan untuk menambahkan objek kita. Kemudian nanti objek, kemudian nanti di dalam ini di public kita tambahkan prosedur baru. Kalau di sini saya beri nama untuk prosedur baca Excel, kemudian prosedur koneksi, di mana di bagian sini saya tambahkan saja prosedur data Excel. Ini saya kecilkan aja. Ini saya kopikan dari sini aja biar lebih cepat. Ini di dalam public saya tambahkan ada prosedur data Excel, baca Excel dengan prosedur koneksi. Nah, nanti di bagian sini kalian tambahkan Alt Enter digunakan untuk menambahkan prosedur di bawahnya. Kemudian di variabel juga saya tambahkan ada beberapa variabel di mana di sini nanti variabelnya berupa I untuk integer untuk berulangan nanti. Kemudian LF item ini digunakan untuk list view-nya. List view-nya berupatlist item, kemudian variannya. Kita tambahkan untuk prosedurnya. Nanti kita tambah di dalam prosedur di sini. Dengan yang pertama kita butuh prosedur yang namanya baca Excel. Kita tambahkan manual. Ini di mana kita menggunakan begin, kemudian end, begin end-nya untuk baca Excel. Kemudian ada juga prosedur yang kita gunakan di sini kita tambahkan prosedur koneksi. Kita tambahkan juga prosedur untuk di form 1 koneksi. Ini di form 1 dari prosedur yang kita tambahkan yang bernama koneksi. Ini koneksi. Di sini hanya begin koneksi. Perintahnya seperti itu. Kemudian kita ambil end. Kemudian yang di form baca Excel ini masih ada di form 1, saya letaknya di form 1 baca Excel ini. Kita klik saja. Nah, nanti kita gunakan beberapa hal. Yang pertama kita ambil variabel kita nanti yang kita gunakan. Kalau kita membaca Excel berarti kita harus punya variabel untuk aplikasi Excel seperti pada pertemuan yang kemarin saya buat aplikasi Excel itu dengan Excel aplikasi. Kemudian ada juga sheet-nya yang kita gunakan itu sebagai varian. Kemudian ada juga untuk tem maupun lokasi. Di situ digunakan untuk sebagai tempat sementara. Tipe datanya string. Kemudian nanti ada baris yang digunakan untuk listnya.
List item, kita mulai di pertama saya buat atau kita tentukan untuk lokasinya dulu. Lokasi apa? Nanti lokasi filenya. Saya di sini nanti kan di bagian form ini saya punya pilih file, maka di situ ada lokasinya. Nah, lokasi di sini kita tentukan dengan open dialog 1. Jadi di bagian sini kan namanya open dialog. Saya pilih di open dialog 1.filename. Saya gunakan filename-nya. Kemudian saya buat untuk Excel aplikasinya itu dari create oleh objek oleh oleh objek ke Excel. Terus saya kopikan ini aja biar nanti lebih cepat dalam videonya. Baru saya jelaskan apa maksudnya di sini. Jadi nanti di bagian sini saya punya ini perintah untuk baca Excel. Ini saya hapus. Baca Excel di sini di bagian pertama nih, ada Excel aplikasi 1. Di situ digunakan untuk menambahkan ini. Di sini untuk Excel aplikasi kita ambil 1, ini juga ya untuk menambahkan Excel aplikasinya. Kemudian Excel aplikasi 1 workbook-nya digunakan untuk membuka workbook open di mana di lokasi ini. Kemudian kalau sudah untuk nama sheet-nya kita gunakan, kalau sudah workbook ada Excel aplikasi 1, saya punya untuk ini untuk aplikasinya dulu. Saya beri nama Excel aplikasi 1 untuk workbook-nya. Untuk membuka sheet, maka kita memerlukan workbook di sini. Untuk Excel aplikasi yang pertama, di mana nanti kita tentukan lokasinya. Worksheet-nya index sheet index-nya. Maksud lo di sini digunakan untuk menambahkan baris maksimalnya, di mana kita menggunakan untuk membaca berapa banyak baris yang ada di Excel nanti. Max column nanti juga digunakan sheet used rank ini digunakan untuk menambahkan atau menghitung banyaknya kolom yang ada di Excel. Nah, kalau ini sudah dihitung mulai dari nih lokasinya sudah ditentukan, kemudian aplikasi Excel-nya sudah ditentukan, sudah dibuka. Nanti kan di dalam DLP itu kan kita harus definisikan dulu aplikasi apa yang ingin kita buka, kemudian kita buat gambarannya dulu, di mana kalau kita membuka Excel harus kita buat dulu aplikasinya, kemudian workbook-nya, kemudian sheet-nya harus kita definisikan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah kita di list view, ini kolomnya kita enter, kita klik dulu. Tujuannya supaya list view-nya nanti dia kosong. Barulah nanti di sini proses membacanya. Mulai dari kolom pertama. Ingat, di dalam DLP dia membacanya mulai dari kolom dulu, baru baris. Jadi for i, kenapa di bagian sini tadi saya beri variabelnya adalah variabel i, x, itu supaya ketika ada i atau x itu sudah sebagai tipenya adalah integer di variabel utama atau global. Nah, nanti di sini dari 1 sampai dengan max column. Max column tadi adalah dia dari sheet yang dibaca, rank yang digunakan, kolom yang berisi, itu yang kita hitung berapa kolom yang berisi.
Kalau sudah berulangannya, dia menuliskan di list view berupa kolom add yang diambil adalah caption-nya. List view, kolom, caption, kemudian sheet. Kemudian yang di sheet itu yang diambil adalah dari sel item mulai dari 1, kemudian dia berjalan di kolom. Value-nya yang diambil. Jadi nanti di sini kalau kita urutkan mulai dari sama kita menuliskan list 1, list view 1 ini dari nama sini, list view 1 dot yang saya tambahkan adalah kolom atau kolomnya akan bertambah. Saya gunakan caption. Kenapa caption? Di sini tipe datanya adalah dia captionnya yang berubah. Itu berasal dari datasheet, selnya, kemudian itemnya, item mulai dari baris tadi. Item 1,i yang saya ambil adalah value-nya. Nih. Kemudian kalau ini berdasarkan kolom, kita selesai di kolomnya, barulah mulai dari barisnya. Kita gunakan kenapa X-nya mulai dari 2. X yang pertama atau baris yang pertama adalah sudah digunakan untuk nama kolom atau header. Makanya di sini adalah X dari 2 sampai dengan maksimal row-nya atau maksimal baris di data Excel kita. Nah, nanti baris itu dari list view, item, add. Jadi kita tambahkan item di barisnya. Kemudian baris.caption itu diambil dari sheet, cell, item yang kita rubah adalah nama baris. Baris kolomnya adalah kolom pertama dulu. Jadi yang saya gunakan kolom pertama, barulah nanti ada perulangan untuk sub itemnya. Mulai dari Y-nya sama dengan 2 sampai dengan maksimal kolomnya. Kalau di sini adalah maksimal row, maksimal baris, itu untuk ke bawah ditandai dari kolom pertama dulu kalau yang di sini. Ya, pada baris kolom. Kemudian kalau sudah ada perulangan lagi berkaitan dengan banyaknya kolom, baris sub item add. Kemudian tem di sini adalah sebagai variabel sementara di mana dia membacanya adalah setiap sel itemnya barisnya berubah. Dimulai dari ini perulangan dari 2 sampai dengan maksimal baris. Kolomnya dari 2 sampai maksimal kolom. Live view-nya yang kita rubah adalah itemnya dari X-2. Kenapa di sini X-2? Kita mulai dari baris kedua dan kolom kedua. Sub itemnya stringnya dari Y-2 di sini juga sama. Dari kolomnya -2 itu sama dengan tem. Kalau sudah kita close ini untuk masih dibaca Excel. Jadi kita tambahkan program untuk baca Excel. Kemudian kita mulai dari ke dalam perintah browse-nya. Nih, kita mulai di browse, di mana browse itu kita punya variabelnya juga. Variabelnya nanti I itu berupa integer yang dimulai dari open dialog. Ini. Di sini prinsipnya kalau di form ini untuk browse kita membacanya apakah di sini dia terisi atau tidak. Kalau belum berarti kita cari di open dialognya. Jadi nanti di bagian sini kita ambil jika if open dialog 1 itu kita eksekusi, maka
then apa yang dilakukan. Jadi nanti kita rubah dulu edit satunya. Jadi saya punya ini tadi edit satunya, kita rubah untuk teksnya. Di mana edit satu teks, kita rubah namanya dengan open dialog file name-nya. Open dialog 1 untuk file name. Jadi biar tertulis di dalam edit 1. Kemudian perintahnya adalah baca Excel. Perintahnya baca Excel 1. Baca Excel 1. Nah, di bagian sini tujuannya adalah kenapa yang di bagian atas tadi kita tambahkan untuk prosedur reform 1 untuk baca Excel digunakan untuk perintah yang ada di sini. Dia memberi perintah bahwasannya ketika kita pilih open dialog, nanti yang terbaca yang dijalankan adalah perintah program yang ini. Open dialog baca Excel 1, dia mulai dari for untuk perulangannya. Dari 0 sampai dengan list view. View 1 dot column. Satunya belum. List view 1 dot column. Kemudian kita hitung count. Saya kurangi dengan 1. Tuh. Barulah dia mulai membaca begin list view 1 kolomnya mulai dari kolom ke I. Kolom ke I dengan width-nya adalah min 2. Kita ambil N. Itu untuk browse-nya. Jadi ini jika di open dialog. Nah, kalau kita coba sama kita simpan dulu save all. Kita ambil di coba. Saya save. Ini projectnya coba 1. Kita cobakan ketika ini kita ambil. Belum ada deklarasi untuk max row. Oh ya, nanti di bagian sini untuk variabelnya kita tambahkan untuk max row-nya. Ya, ini belum. Kita tambahkan di lokasinya ini I max row. Sebelum ketemu ini ada berupa I max row kolomnya kita definisikan dulu XY-nya. Kalau sudah kita cek lagi. Nah, kita cek ada perintah kesalahan di mana. Kalau nggak ada kita ulangi lagi. Ini. Nah, di sini sudah kita browse. Kita coba cari di open dialognya di library my document. Saya punya data coba Excel yang bernama coba. Edit gini aja. Nah, di sini saya punya data. Saya open. Nah, di sini untuk membaca Excel-nya, kalau sudah dibaca kita tuliskan di list view. Jadi nanti di bagian sini untuk prosedurnya browse itu digunakan, dia mulai dari membaca di list view kolomnya, kolom ke I, width-nya ini, dia membaca dari sini. Perintahnya adalah di open atau baca Excel ini, di list view dan lain sebagainya. Perintahnya di situ.
Kemudian untuk hapus preview, kita cukup menambahkan, nanti hapus preview itu kita klik 2 kali. Yang perlu kita hapus adalah edit 1. Edit 1 dot clear-nya. Tujuannya keterangan di edit 1 biar hilang. Kemudian di sini juga kita perlu rubah list view-nya. View 1. Ini juga clear. Nanti auto query-nya kita buka. Auto query 1 kita buka. Nih, tujuannya apa? Biar terbuka untuk ketika hapus preview ini nanti terhilang. Untuk simpan data sekalian, simpan data, kita punya perintah ini. Di mana simpan data di situ, nantinya kita mempunyai variabel berupa i, x, tipenya adalah integer, ini i, kemudian ada lf item atau list view item, itu adalahtlist untuk item. Nah, mulai dari di sini. Menyimpan data ada 2 macam. Jika nanti yang list view-nya itu ada datanya, itu kita simpan. Kalau tidak ada, kita munculkan sebuah peringatan. Jadi di sini nanti ketika simpan data ada 2 percabangan. Jika data itu ada atau kosong kan gitu. Biasanya kita ambil yang kosong dulu. If jika di list view 1 itemnya ini count-nya dia sama dengan 0, berarti data itu masih kosong. Then begin saya munculkan informasi show message data masih kosong, data masih kosong. Kayak gini. Data masih kosong. Kalau sudah kita exit. Jadi tidak ada perintah apa-apa. Kemudian end. Nah, kalau sudah di sini mulai dengan try-nya, cobaannya mulai dari for. Try di sini ketika datanya itu ada atau pengganti di sebelum ke try kita ambil jika datanya itu ada. If jika di list view 1 itu kolomnya ada, count-nya dia tidak sama dengan auto query 1. Query 1 file count-nya file count, then ini digunakan untuk jika kolom di list view dengan di auto query yang di data DB grid ini dia tidak sama. Tidak samanya nanti kan kita punya database yang kita munculkan di sini. Harus kolomnya sama dulu. Kalau baris nanti kan menyesuaikan. Ini syarat utamanya. Maka kita munculkan lagi show message-nya. Ini saya copy saja. Jumlah kolom belum sama. Jumlah kolom belum sama atau tidak sama. Exit, kemudian saya ambil end. Nah, kalau sudah kita mulai di percobaan kalau
syaratnya ini ada datanya, kolomnya sama, baru kita coba atau yang lain ini kita coba untuk menambahkan database ke dalam list view itu ke dalam database-nya. Mulai dari 1 sampai dengan list view 1 dot item kolom. Item dot count do. Kita mulai dari begin and. Kita ambil begin and dulu daripada nanti lupa. Nah, nanti di bagian sini ini maksudnya adalah kita membaca atau mengambil perulangan dari I-nya 1 sampai dengan banyak list view di itemnya. List view 1, kemudian itemnya, count-nya. Kita mulai dari atau kita baca list view 1 dot. Ini kita simpan dulu supaya mudah dalam membaca. Nah, tadi ini kita punya list view 1, kemudian untuk item indexnya dari 1 min atau I min 1. I min 1, LV itemnya itu adalah list view 1 selected. Nih. Jadi nanti kita mengambilnya dari list item. Untuk Adobe query 1, append digunakan untuk menambahkan, untuk mempercepat videonya saya copy paste dari yang di modul kita. Nah, nanti di sini di bagian sini tujuannya adalah untuk menambahkan Adobe query append ini kan menambahkan data. Jika Adobe query fill 0, maka tipe datanya adalah di bagian sini dia masih mengecek apakah tipe datanya sama atau belum. Jadi nanti di ini jika data di Adobe query fill-nya mulai dari 0 itu adalah di header-nya. Data tipenya dia merupakan file tipe datetime, maka yang digunakan adalah str to date. Jadi nanti kita rubah dari list view ini kan nanti kan dia tadi berubah kolom. Nah, nanti kita coba dulu aja. Kita browse. Ini tadi saya punya data Excel. Nah, di bagian sini kan kita mulai cek apakah data-data di dalam file ini. Nih, Adobe query 1 file 0 data tipenya nanti sama di nomor 1 di kolom nomor. Nomor itu apakah datanya itu berupa ft datetime, maksudnya adalah file tipenya berupa tanggal. Kalau iya tanggal, maka kita ambil str to date-nya. Jika tipe datanya adalah integer, maka yang kita ambil adalah ini kan str, yang dari sini str to int. Kemudian kalau datanya adalah berupa yang lain apa? Sama-sama teks. Kalau yang di sini dia teks, nama ini kan teks.
maka kita cukup auto query dengan LV item caption langsung tanpa ada konversi dari str to integer dan sebagainya. Contohnya kalau yang nomor satu yang kita gunakan adalah ini. Itu yang untuk kolom nomor. Di mana jika auto query itu filenya tipe datanya integer, nomor itu integer, maka dari listnya ini kita tambahkan value-nya str to integer-nya. Nah, kalau itu sudah dimulai lagi untuk tipe data di setiap sel. Setiap sel juga sama, auto query-nya. Kalau tipe datanya date, maka kita menggunakannya adalah str to date. Jadi di sini untuk ke bawahnya, dia menyesuaikan untuk tipe datanya. Ini untuk tipe data. Nah, kemudian kalau ini sudah dicek, sudah sama tipe datanya, maka auto query satunya kita pause, kemudian kita close dulu, baru kita open. Tujuannya adalah menambahkan yang ada di sini. Jadi ketika kita simpan, di sini nanti dia menambah ini. Di sini sudah jalan untuk menambahnya. Syaratnya tadi adalah banyak kolom harus sama. Ini untuk proses penambahannya. Nah, data sudah disimpan. Jadi kalau sudah, nanti jika tadi sudah di post, kemudian di open, maka list view-nya kita clear, kemudian message-nya data sudah disimpan. Kalau ada kesalahan, maka data gagal disimpan. Jadi untuk list view-nya, untuk clear-nya seperti itu. Untuk tombol keluar, kita cukup menambahkan ini, kita cukup menambahkan aplikasi terminate. Jadi nanti untuk menambahkan ini tombol-tombol keluar, browse dan lain sebagainya, silahkan dicek sendiri di modul kita. Cukup sekian untuk datanya. Oh ya, tadi sebelum kita akhiri, kita cek dulu. Nah, nanti sama di bagian sini kan ada datanya sudah masuk, dia mengulang lagi. Data itu sudah ditulis lagi. Ini ada mulai dari A, Melia dan lain sebagainya. Nilai-nilainya kalau kita browse lagi, oke, tujuannya kalau sama ini data kita open. Kalau kita simpan atau kita hapus preview, kalau hapus preview di sini hilang lagi. Baru nanti kalau kita simpan, contohnya data masih kosong, sama kayak gitu. Dah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.